Kiki di Belanda. Kali ini saya akan ngomong-ngomong tentang apa sih fakta dan mitos buat ibu menyusui pada makanan. Jadi tentang makanan yang dibilang fakta dan bilang mitos untuk ibu yang menyusui. Oke, langsung saja. Pengen sekali menyusui dan alhamdulillah saya bisa menyusui anak saya sampai sekarang. Anak saya baru mau usia 8 bulan. Jadi dulu waktu saya lahiran itu 2 minggu saya tuh nggak bisa mengeluarkan air susu saya susu saya itu nggak keluar. Saya bingung ini akhirnya ada saran dari bidan untuk memompa ASI saya. Nah itu tips juga, pompa ASINya untuk menstimulasi keluarnya ASI. Jadi saya pakai pompa Medela Freestyle nih. Pupuk. Nanti ada reviewnya sendiri ya ibu-ibu atau mama-mama. Kembali ke topik. Jadi fakta dan mitosnya. Jadi apa sih faktanya? Fakta pertama, kita lihat, makanan mempengaruhi kualitas ASI. Ini adalah fakta. Jadi makanan apapun yang ibu makan itu mempengaruhi kualitas ASI. Kalau ibu makan nasi aja, vitamin ASINya ini, susunya ini juga hanya vitamin dari nasi. Kalau ibu makan nasi sama lauk, vitaminnya juga sama nasi sama lauk aja. Tapi untuk disarankan, dokter menyarankan atau spesialis nutrisi menyarankan kalau menyusui itu harus bervariasi sesuai dengan kebutuhan bayi untuk bertumbuh dan berkembang, yaitu banyak makan sayur, ya, sedikit buah saja. Kalau saya sedikit buah, banyak makan sayur, titik. Apapun sayurnya itu bagus, nggak harus mahal, pokoknya apapun. Kalau ada daun singkong, ada bayam, pokoknya banyak, tapi jangan dimasak sayur bening ya ibu-ibu, nanti banyak airnya. Tapi dioseng-oseng saja, jadi udah satu piring itu penuh dengan sayur gitu. Itu yang paling penting. Kalau saya tidak hanya untuk bayi tapi juga untuk saya, tambah langsing kalau makan sayur. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua adalah apa yang ibu makan itu mempengaruhi rasa ASI. Itu juga fakta. Jadi kalau ibu makan pedas, ASINya juga pedas. Kalau ibu makan manis, ASINya juga manis. Kalau ibu makan kecut, ASINya juga kecut. Seperti itu. Jadi anak-anak bayi kita itu akan terbiasa dengan rasa-rasa itu. Tapi sebenarnya nggak masalah, ibu makan apapun nggak masalah, bervariasi. Asalkan ingat catatannya, jangan terlalu banyak. Apapun makan jangan terlalu banyak, makan sesuai porsinya gitu. Boleh makan sambal, tapi ingat di sambal juga nanti kalau nggak tahan perutnya bayinya itu juga nanti sakit perut bayinya. Jadi hati-hati, harus dilihat dulu apakah mampu anaknya ini. Biasanya setelah 3 bulan ibu. Jadi kalau usia 0 sampai 3 bulan itu disarankan jangan makan sambal. Saya ini jago sambal nih. Saya ini sudah 7 bulan saya nggak makan sambal. Saya takut anak saya sakit perut karena mempengaruhi itu dari ASINya. Terus yang ketiga adalah terus ibu menyusui itu boleh makan apa saja. Jadi bervariasi, itu fakta. Jadi makan apapun nggak apa-apa. Sekarang mitosnya, ada yang bilang, oh ibu menyusui ya, makan yang banyak. Oh ini tambah lagi, nanti buat bayinya juga. Mitos. Kalau ibu menyusui, jangan berpikir untuk makan ekstra atau makan untuk 2 orang. Oh makan untuk babynya, jangan.
makan untuk ibu sendiri sesuai dengan porsinya ibu, porsi wanita. Ingat ya, porsi wanita, jangan satu abrek, sudah satu piring kecil saja, sudah. Itu mitos, jangan ekstra untuk menyusui, itu mitos, jangan dilakukan, nanti Anda tambah gendut, nggak tambah langsing, tambah gendut. Tapi memang susah, saya juga menyusui itu kan memerlukan banyak energi, jadi rasanya setelah menyusui itu rasanya lapar, itu juga terjadi sama saya. Intinya saya pikir, oh ya saya lapar berarti saya membakar energi, oh ya saya lapar berarti lemak saya terbakar, saya akan langsing. Kalau udah berpikir seperti itu, hilangkan itu pengen makan. Jadi saya minum air putih, jadi rasa laparnya hilang. Saya makan hanya 3 kali pada saat makan, nggak ada ngemilnya gitu. Terus mitos yang selanjutnya, oh jangan banyak minum kopi atau kopi, nanti yang babynya nggak bisa tidur. Kalau babynya nggak bisa tidur, oh repot nanti. Nah itu mitos. Boleh, ibu boleh minum kopi, tapi ingat apapun itu harus pakai jangan berlebihan, harus pakai porsi. Jadi oh 1 kopi 1 hari, 2 kopi 1 hari enggak apa-apa, tapi jangan 5 gelas atau 10 gelas gitu ya Bu ya. Seperti itu mama-mama, ibu-ibu. Jadi ada mitos lagi yang ketiga adalah sebenarnya itu apapun yang ibu makan itu akan jadi juga makanan itu juga mempengaruhi perut kembung bayi. Jadi itu sebenarnya mitos. Jadi perut kembung bayi itu bukan disebabkan karena ASI. Begitu yang saya pahami ya, yang saya baca ya. Nggak tahu ini benar apa enggak. Tapi karena tubuh kita wanita menyusui itu sudah memproduksi ASI dan dia akan menetralisasi rasa-rasa itu, jadi dibentuk dalam sebuah susu dan itu akan diberikan ke bayi. Nanti reaksi bayinya itu sendiri. Jadi ada bayi yang minum sama seperti yang saya makan, ibu yang 1 sama 2 makannya sama, tapi bayi saya kok kembung, yang lain enggak. Itu berarti kan bukan karena ibu yang makan mempengaruhi bayi kembung, tapi pada bayi itu sendiri, bagaimana daya tahannya, daya mahnya itu kuat apa enggak, seperti itu. Repot ya jelasinnya, semoga ibu mudeng. Jadi intinya mitos makan untuk 2 orang, mitos makanan mempengaruhi perut kembung bayi, mitos jangan minum kopi, itu juga mitos. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih dan jangan lupa subscribe. Dah.